Pemerintah melalui Kementerian Kesihatan telah menemukan 923 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 varian lokal Indonesia B14662 di sejumlah provinsi di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan varian lokal tersebut sudah teridentifikasi di sejumlah daerah sejak November 2020. Varian lokal itu masuk dalam kategori varian yang tengah dipantau perkembangannya oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Meski demikian, varian B14662 tidak masuk dalam kategori varian yang menjadi perhatian maupun varian yang menarik. WHO sejauh ini baru mengkategorikan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta sebagai varian yang menjadi perhatian atau varian of concern. Sementara varian Eta, Iota, Kappa, dan Lambda dikategorikan sebagai varian yang menarik atau varian of interest. WHO mendefinisikan varian menarik merupakan kategori varian yang memiliki genom dengan mutasi yang menyebabkan perubahan asam amino yang terkait dengan kepekaan alat tes, telah terdeteksi di banyak negara hingga teridentifikasi menyebabkan penularan pada komunitas. Sementara varian menjadi perhatian adalah varian yang memiliki peningkatan penularan atau perubahan yang merugikan dalam epidemiologis. Selain itu memiliki peningkatan virulensi atau perubahan presentasi penyakit klinis, bahkan mampu menurunkan efektivitas vaksin. WHO meminta pemerintah Indonesia mengawasi kehadiran varian lokal ini karena secara genetik dimungkinkan memiliki tingkat penularan yang tinggi di masyarakat, bahkan berpotensi menyebabkan penurunan efektivitas vaksin dan terapi obat. Akan tetapi sampai saat ini belum ada bukti ilmiah terkait efek secara epidemiologi atau efek dari mutasi yang terjadi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan juga mencatat per 27 Juli 2021 sudah ada 1.016 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 dari 3 varian yang digolongkan sebagai varian of concern atau varian yang menjadi perhatian oleh WHO. Rinciannya ada 60 kasus alfa, 13 kasus beta, dan 943 kasus varian delta. Dari ketiga varian of concern itu, varian delta paling diwaspadai lantaran memiliki tingkat penularan yang tinggi dan agresif. Kemenkes bahkan menyebut kecepatan penularan varian Delta memiliki kemampuan 6 kali dari varian Alpha sehingga mampu menciptakan penularan yang eksponensial. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan temuan 923 kasus varian baru COVID asal Indonesia. Varian lokal yang ditemukan sejak November 2020 lalu itu kini dalam pengawasan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Meski efek epidemiologi varian baru ini belum terbukti secara ilmiah, namun pemerintah Indonesia diminta mengawasi kehadiran varian lokal ini karena secara genetik dimungkinkan memiliki tingkat penularan yang tinggi, bahkan berpotensi menyebabkan penurunan efektivitas vaksin dan terapi obat. Untuk membahas hal ini, kita telah terhubung dengan dua narasumber kita siang hari ini, yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung, yaitu P2PML, Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, ada Prof. Amin Subandrio. Terima kasih Bu Nadia dan juga Prof. Amin telah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Bu Nadia. Bu Nadia, ini kalau tadi kita dengarkan atau ada press conference terkait dengan temuan 923 kasus varian baru COVID asal Indonesia ini bisa dijelaskan Bu terkait dengan varian baru ini. Ini temuan ini ada di beberapa wilayah di Indonesia atau di mana saja sebenarnya? Iya, jadi kalau kita berbicara ada yang disebut varian atau mutasi-mutasi yang dominan di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ini tentunya bukan termasuk yang digolongkan oleh WHO sebagai varian of concern atau varian of interest ya. Jadi ini karena kita kemarin kasusnya cukup tinggi dan kemudian coba dipetakan karena kita tahu kalau kasus yang banyak terjadi di suatu daerah itu bisa berpotensi untuk memunculkan varian baru. Nah di sini kita
ketahui ada 3 varian yang dominan, yaitu B1444.2 dan kedua ada B1470 dan yang ketiga adalah B1459. Jadi ini adalah 3 yang dominan varian yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya WHO mengatakan terkait dengan B14662 ini adalah suatu yang harus dilakukan monitoring terus-menerus ya, karena kemungkinan adanya varian tadi bisa terjadi perubahan genetik yang akan mempengaruhi karakteristik dari virus yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap baik itu tingkat penularan maupun juga kemungkinan tingkat keparahan. Tetapi sampai saat ini belum ada ya dampak atau bukti epidemiologisnya, sehingga ini memang harus dilakukan pemantauan yang berulang-ulang. Nah, kemungkinan alert yang kita sebut for further monitoring yang digolongkan oleh WHO ini sangat mungkin untuk dihapuskan kalau nanti setelah ada informasi yang lebih jelas lagi. Baik, Bu Nadia, tapi tadi ya WHO juga meminta pemerintah kita untuk memonitoring, dan ini Kemenkes sendiri bagaimana akhirnya memonitoring dari varian lokal ini, Bu Nadia, karena tadi ada pemetaan atau mapping ini dan di mana jumlahnya sudah 923, berarti ini hitungannya dari November sampai sekarang ya Bu ya? Betul, ya pertama kali ditemukan memang di November 2020. Ya ini kita dapatkan dari surveillance whole genome sequencing kita ya, yang salah satunya juga dilakukan oleh Prof. Amin di lembaga beliau ya. Jadi dari whole genome sequencing yang sudah kita lakukan sampai saat ini kurang lebih 3.600 ya whole genome sequencing yang kita lakukan, itu kita mendeteksi adanya B1466.2 ini. Nah, nanti ini tentunya akan terus kita lakukan ya. Kita akan terus lakukan untuk proses monitoring ini melalui whole genome sequencing, dan termasuk juga varian ataupun mutasi-mutasi yang kemungkinan memang harus kita terus menerus untuk dipantau. Saya ke Prof. Amin. Prof, ini terkait dengan varian lokal ini, Prof, tadi juga dikatakan Bu Nadia bahwa ini salah satu yang juga memantau adalah bagian tim dari Prof. Amin lah, bisa dikatakan seperti itu, atau tim Eijkman di sini. Nah, ini apakah Eijkman sejauh ini bagaimana hasil mungkin penelitian dari Eijkman sendiri terkait dengan varian lokal ini, Prof? Makasih Mbak. Selamat siang Dr. Nadia. Jadi varian lokal ya, tanda petik, ini sebenarnya salah satu dari, kita sebutnya lineage ya, bukan varian, belum dimakan sebagai varian. Memang ada 4 yang diidentifikasi sebagai varian lineage Indonesia. Tadi sudah disebutkan ada B14662, ada B1470, ada B11398, dan ada satu lagi B1459. Itu memang sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun lalu ya. Yang B14662 itu memang sudah ditemukan sejak November, tapi yang lainnya itu sudah ditemukan bahkan sebelumnya. Jadi ada yang ditemukan bulan April. Kita ingat kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia kan awal Maret ya. Nah itu sebulan kemudian sudah mulai ditemukan adanya varian atau lineage lokal ini yang dari Indonesia. Tapi waktu itu memang jumlahnya belum banyak ya, karena memang kita juga belum melakukan terlalu banyak whole genome sequence. Tapi sampai dengan saat ini setelah diamati ternyata ada beberapa lineage virus SARS-CoV-2 ini yang ternyata jumlahnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Negaranya juga ada sebagiannya, tapi jumlahnya sedikit. Ya, oleh karena itu orang-orang menyebut ini varian lokalnya Indonesia. Ya, walaupun keempatnya belum dimasukkan sebagai varian of concern ataupun varian of interest ya. Jadi sejauh ini masih dianggap ya virusnya baik-baik aja lah gitu ya. Tapi jumlahnya cukup banyak ya.
Yang B14662 itu sudah sekitar 800-an ya. Yang B1470 itu sudah 400 lebih, 450 lebih bahkan. Kemudian B1398 itu sudah 120-an, dan yang B1459 itu 160-an. Ya, kalau itu jumlah totalnya memang sudah lebih dari 1.000 ya. Tapi sekali lagi, keempat lineage ini belum dianggap sebagai yang mengkhawatirkan, walaupun demikian WHO sudah memperingatkan Indonesia untuk memberi perhatian ya, khususnya yang B14662, karena memang dia punya beberapa mutasi yang dikhawatirkan ya, satu ketika kalau dia bermutasi terus bisa menjadi salah satu varian yang harus diperhatikan, ya. Walaupun bisa terjadi sebaliknya juga. Baik. Oke, Prof. Tapi tadi ya, kalau kita berbicara terkait dengan mutasi ini sendiri, Prof berbicara bahwa ini sebenarnya dari April tahun lalu, kita tahu masuk di Indonesia Maret, kemudian April dan November ada dibilang bahwa lineage ini, dan kemudian ada jumlah yang terkena pun juga lumayan banyak kalau kita tadi hitung-hitung dan info dari Prof sendiri. Nah, ini kalau mutasi virus ini kan memang yang ditakuti, ini sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih, Prof? Kalau gejala klinisnya sebetulnya belum ada bukti ilmiah yang kuat bahwa lineage tadi menimbulkan gejala yang tidak biasa. Ya, sama sebetulnya seperti yang varian Delta sekalipun. Di Indonesia ini kami belum bisa mengkaitkan varian Delta itu dengan meningkatnya morbiditas misalnya, atau mortalitas, karena kami mengamati yang terinfeksi varian Delta itu tidak semuanya berat, ya, cukup banyak yang hanya ringan. Sebaliknya juga gitu, kasus-kasus yang berat itu tidak semuanya disebabkan karena varian Delta. Walaupun sampai dengan saat ini yang varian Delta ini yang B16172 itu kelihatan sekali mendominasi virus yang diisolasi di Indonesia. Ya, nah, yang B14662 juga demikian di 2 bulan terakhir saya kira ya, itu sempat cukup banyak ditemukan. Kira-kira bulan ya, kira-kira 2 bulan yang lalu itu B1470 dan B14662 itu cukup mendominasi di Indonesia. Tapi setelah itu menurun karena mungkin terdesak oleh varian Delta. Baik. Bu Nadia, ini tadi ya, bolehkah diinfokan mungkin sebenarnya varian ini atau dibilang bahwa ini yang kita tahu terkait B14662 ini ditemukan di wilayah Indonesia bagian manakah mungkin, atau di provinsi mana lebih banyaknya ditemukannya, atau memang tersebar di seluruh provinsi? Iya, kalau kita lihat dari sejak November ya, yang kita temukan lineage ini hampir sudah ada di 28 provinsi ya. Jadi hampir saya rasa sih hampir sudah semua provinsi ini, hanya saja mungkin belum terdeteksi secara khusus ya. Tapi kalau kita lihat seperti Aceh, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung itu hanya sebagian yang belum ya. Tapi kalau untuk Kalimantan itu hanya Kalimantan, hampir semua Kalimantan itu sudah terdeteksi. Untuk Jawa, Bali itu juga sudah semua ya. Hanya kemudian Maluku Utara, jadi dan Papua Barat. Jadi ya saya tadi sampaikan sekitar ada 8 provinsi yang belum ditemukan, tapi bukan berarti tidak ada ya. Kalau kita lihat ini sudah hampir merata di semua provinsi yang ada. Baik, nah ini dia tadi kan dikatakan WHO mencermati kekhawatiran ya, yaitu adalah bahwa lineage ini begitu cepat berkembangnya, bahkan yang ditakuti adalah ketika ini bisa ibaratnya melumpuhkan
proses kesembuhan dari COVID, yaitu obat-obatan juga tidak bisa berpengaruh seperti itu. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes sendiri, Bu? Apakah informasi dan sosialisasi yang akan dilakukan atau sejauh ini seperti apa, Bu? Iya, pada prinsipnya kalau kita tadi dilihat dari apa yang disampaikan oleh WHO, ini kan sebagai for further monitoring ya, artinya perlu dipantau lebih lanjut ya. Dia juga belum masuk sebagai variant of interest ya, artinya kalau variant of interest itu kan memang sudah ada bukti-bukti yang lebih nyata terkait epidemiologinya. Tapi kalau ini harus terus-menerus dipantau karena melihat jumlahnya dan tadi Prof. Amin sampaikan di bulan Juli itu atau beberapa bulan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan sejak ditemukan. Dan kita juga yang pasti karena mengalami peningkatan kasus, ini juga menjadi perlu untuk WHO mewaspadai karena biasanya kalau peningkatan kasus terjadi sangat signifikan, itu kemungkinan ada varian baru yang muncul. Nah, tentunya selain kita tetap melakukan monitoring terhadap varian-varian ini, kembali lagi bahwa kita tahu kunci untuk mengatasi virus COVID-19 termasuk dengan varian-varian ini adalah betul-betul kita tetap disiplin protokol kesehatan. Adanya pelonggaran aktivitas sosial atau aktivitas masyarakat itu harus tetap protokol kesehatan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa protokol kesehatan itu harga mati di saat pandemi ini, dan itu merupakan cara kita untuk menahan varian tadi untuk menyebar lebih luas dan juga berpotensi menjadi lebih ganas untuk kemudian menimbulkan penularan atau tingkat keparahan. Jadi protokol kesehatan yang penting, dan yang kedua adalah segera divaksin. Segera divaksin tentunya kami berharap masyarakat untuk bersabar sesuai dengan jadwal vaksin yang tersedia, karena kita tahu bahwa vaksin ini untuk bisa diberikan kepada seluruh masyarakat dibutuhkan waktu karena kita sangat tergantung dengan pengiriman produsen vaksin dari luar negeri. Jadi ini yang dua hal ini menjadi kunci utama bagaimana kita mengatasi varian-varian maupun kemungkinan mutasi-mutasi. Ya moga-moga saja ini tidak betul-betul menjadi VOI ya, hanya further untuk monitoring seperti itu. Oke, baik Bu Nadia dan juga Prof. Amin, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Saya jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Lunch Talk, dan kita masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Prof. Amin Subandrio. Kita kembali ke Prof. Amin. Prof, balik lagi ya, tadi data yang diberikan oleh Bu Nadia bahwa ini sudah ya jatuhnya sih sudah hampir seluruh provinsi Indonesia ya, dan ini kita harapkan bahwa penyebaran ini tentunya angkanya tidak semakin meningkat seperti itu. Tapi Prof, kalau dilihat dengan kekhawatiran yang ada yang dibilang oleh WHO bahwa ini memiliki peningkatan atau penularan yang lebih tinggi, menurut Anda sendiri terkait dengan linias ini atau linias yang baru ditemukan ini seperti apa? Anda sendiri atau hasil dari penelitian sejauh ini seperti apa, Prof? Apakah memang hal itu terjadi? Ya, saya koreksi sedikit bahwa linies ini bukan baru ditemukan, tapi sudah ditemukan sejak November tahun lalu. Ya. Jadi bukan baru muncul di Indonesia. Memang seperti tadi saya sampaikan di mungkin 2 bulan yang lalu sempat termasuk jumlahnya cukup banyak, artinya mendominasi bersamaan dengan yang varian yang lineage yang B1470. Ya, nah, kenapa ini mendapat perhatian dari WHO? Karena dia memiliki satu mutasi yang juga ada di varian alfa ya, yang B117. Nah, karena memiliki ada kesamaan, walaupun tidak 100% sama, yang artinya pola mutasinya agak berbeda, tapi karena ada beberapa mutasi yang mirip ya, atau ya bahkan sama dengan yang terjadi
di varian Alpha, maka WHO hanya mengingatkan saja bahwa kita harus terus mengamati varian ini. Tentu tidak hanya varian ini saja, karena sebagaimana kita ketahui mutasi itu terus terjadi pada semua virus. Ya, jadi setiap kali dia bereplikasi, maka dia punya kesempatan untuk bermutasi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan tentu kita sedapat mungkin tidak memberi kesempatan si virus itu untuk bermutasi dan kemudian berseleksi. Nah, dua hal yang harus kita lakukan adalah pertama dengan mencegah atau memutuskan rantai penularan, ya, karena prinsipnya itu. Jadi kalau kita bisa mencegah virus itu menemukan host baru, ya, dengan cara memutuskan rantai penularan, maka kecepatan mutasi akan kita perlambat. Yang kedua, apakah itu kemudian akan berdampak kepada vaksinasi dan sebagainya. Saat ini tadi Bu Nadia sudah menyampaikan bahwa vaksinasi itu tetap harus dipercepat, ya, karena kita harus sesegera mungkin mencapai herd immunity. Kenapa demikian? Karena kita berlomba nih dengan kecepatannya si virus bermutasi. Ya, jadi sebelum dia bermutasi lebih lanjut, ya kita hadang dengan herd immunity. Baik, nah kita berlomba dengan percepatan virus ini bermutasi. Salah satunya adalah mencegahnya dengan atau memutus rantai ini adalah dengan vaksinasi. Nah, ini kembali ke Bu Nadia. Vaksinasi sejauh ini sudah seperti apa Bu perkembangan ya? Mengingat bahwa masyarakat juga nampaknya saat ini antusiasmenya juga semakin tinggi nih Bu terkait dengan vaksinasi ini. Bu Nadia? Kalau sampai saat ini jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi itu kurang lebih sudah 67 juta dosis ya sudah kita suntikan ya, di mana 46 juta orang sudah mendapatkan dosis pertama dan 19,6 juta orang sudah mendapatkan dosis kedua ya. Ini merupakan tentunya berita baik ya. Di samping itu kita melihat animo masyarakat yang luar biasa terhadap vaksin ini ya. Jadi tentunya kita berharap dengan adanya vaksinasi ditambah juga dengan kepatuhan masyarakat untuk protokol kesehatan, kita bisa segera menurunkan laju penularan kasus yang kemarin 3 minggu kita atau 4 minggu belakangan ini kita hadapi. Baik, Bu, adakah ini kalau kita koreksi bila saya salah, ini kita akan ada penambahan juga dosis baru dari tentunya mitra-mitra negara kita lain ya yang akan datang ke Indonesia, Bu. Sekarang total vaksin ataupun yang sudah tiba di Indonesia sejauh ini berapa, Bu? Iya, kalau kita berbicara sampai dengan vaksin jadi ya, karena kan kita tahu bahwa vaksin Sinovac itu dikirim dalam bentuk vaksin setengah jadi. Terakhir kita sudah menerima 21,5 juta dosis Sinovac ya, yang artinya itu menambah kedatangan kita vaksin sebelumnya, dan bahkan hari ini kita tahu tadi sekitar saat ini ya sepertinya juga ada kedatangan vaksin kembali ya, yang tentunya akan menambah kembali ya. Ini adalah vaksin Sinopharm yang datang hari ini yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong sebanyak 1,5 juta dosis ya. Kalau kemarin kita lihat jumlah vaksin yang kita miliki sampai dengan saat ini, kalau total dalam bentuk setengah jadi itu udah 173 juta dosis ya, ditambah hari ini 1,5, jadi kita punya 174.500.000 dosis ya. Nah, di mana kalau ini menjadi vaksin jadi kurang lebih adalah 150 juta. Nah, dengan 150 juta ini tentunya kita ketahui sudah 77 juta yang sudah kita distribusi dan 55 juta dosis yang dalam proses untuk menjadi vaksin jadi yang nanti akan digunakan pada minggu ke 4 Juli sampai dengan pertengahan Agustus.
Baik, baik. Ini juga kita mengejar target yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo ya, terkait dengan diharapkan bahwa bisa menyuntik 2 juta tentunya ya per hari ini Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Prof. Amin. Tapi kita masih memiliki satu segmen terakhir. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dan kita masih bersama dengan Prof. Amin dan juga Bu Nadia. Di segmen terakhir ini Prof. Amin, bahwa tadi Bu Nadia bilang kita sudah kedatangan banyak sekali vaksin dan kita harapkan ini, tadi Anda juga sepakat bahwa ini bisa menjadi salah satu kunci lah paling tidak ini mengikat atau memutus mata rantai ini. Karena kita masih berlomba dengan penyebaran mutasi dari virus ini. Prof, tapi kalau dikata apa yang harus pemerintah lakukan, Prof, terkait dengan penyebaran virus ini atau mutasi virus-virus baru ini, mengingat bahwa saat ini saja kita masih berjuang untuk melewati varian Delta yang dikatakan bahwa memiliki kemampuan 6 kali dari varian Alpha. Menurut Anda apa mungkin yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan penularan-penularan dengan linier baru ini? Ya, saya kira kita tidak bisa menggantungkan hanya kepada pemerintah, tapi justru yang penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, karena yang akan menentukan keberhasilan kita mengendalikan pandemi ini adalah keterlibatan seluruh masyarakat. Kalau kita bicara masyarakat tentu tidak hanya menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas, dan itu dibutuhkan trust tentunya. Jadi kalau misalnya masih ada 20-25% masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID ini ada, dan juga sejumlah seperti itu yang juga tidak mau divaksinasi, itu tentu masih merupakan hambatan yang cukup besar, karena 25% itu jumlahnya cukup banyak. Nah, tugas kita bersama ini untuk meyakinkan agar pertama seluruh lapisan masyarakat itu percaya bahwa COVID ini ada, dan ini harus kita tangani secara bersama juga ya. Jadi tidak bisa secara parsial. Jadi misalnya biar mereka aja yang mengatasi, itu tidak demikian. Yang kedua, terkait dengan varian yang ada, banyak pertanyaan apakah ada tindakan khusus untuk varian Delta. Saya sampaikan bahwa di luar sana, di lapangan, kita tidak bisa membedakan virus yang beredar di situ itu varian yang mana. Ya, karena kita tahu varian Delta, Alpha, Beta dan sebagainya itu hanya di laboratorium setelah melakukan whole genome sequence. Ya, jadi yang harus kita lakukan di mana saja adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, 5M dan juga diikuti dengan 3T tentunya, tambah lagi vaksinasi, itu yang harus dilakukan secara konsisten ya, secara terus-menerus, tidak boleh putus, karena hanya dengan itulah kita bisa memutuskan rantai penularannya. Jadi nggak usah nanyain, oh sekarang ada varian Delta atau varian apa gitu ya. Yang penting kerjakan dulu apa yang menjadi tugas kita bersama, yaitu protokol kesehatannya. Sekali lagi 5M dan 3T. Insya Allah kita bisa mengatasi pandemi. Anda optimis bahwa kita bisa melakukan atau menyelesaikan ini bersama-sama tentunya, Prof? Saya optimis kalau semua masyarakat sudah pertama percaya ya bahwa COVID ini ada, dan juga diikuti dengan kontribusi yang merata. Ya. Kalau masih tidak percaya pasti tidak mau kontribusi. Ya. Jadi justru kita harus bisa meyakinkan mereka dulu bahwa COVID ini bukan mengada-ada, COVID ini bukan dibuat-buat, memang ada, ya, bukan tugas kita untuk mempermasalahkan ini apakah ini dibuat oleh manusia atau tidak, tapi nyatanya masalah ini adalah masalah kesehatan kita semuanya, dan itu hanya bisa dikendalikan kalau kita bisa memutuskan rantai penularan. Nah, disitulah peran seluruh lapisan masyarakat.
Baik, nah ini nampaknya ini juga akhirnya menjadi kendala dari tim Kemenkes juga ya Bu Nadia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa mau bersama-sama kita memutus mata rantai COVID-19 ini dengan vaksinasi dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Bu Nadia, apa yang tentunya ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan hal ini? Ya, jadi kita tahu bahwa mutasi atau varian baru ini adalah sangat mungkin ya akan kita temui ke depannya karena ini adalah cara virus untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi tentunya kalau virus bermutasi kita juga harus bisa bermutasi. Bermutasi seperti apa? Tentunya tadi tetap melaksanakan protokol kesehatan karena kita juga tahu tadi Prof. Amin sudah sampaikan kita tidak kenal virusnya varian Delta ataupun varian asli atau varian lainnya. Jadi tetap tentunya kalau virus bermutasi kita juga harus bisa bermutasi untuk bisa mengelabui virus tadi dan memenangkan pandemi ini. Kuncinya hanya 3 seperti Prof. Amin sampaikan, jangan kasih kendor protokol kesehatan, segera divaksin sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau kita sakit segera deteksi dini supaya kita tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Baik, jadi kalau kita lihat tadi ya 3 kuncinya jangan kasih kendor, pokoknya semuanya terkait dengan vaksinasi, cek protokol kesehatan dan juga cek secara dini, jangan sampai ini akhirnya menular ke lingkungan lainnya. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Nadia dan juga Prof. Amin telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Ya pemirsa, COVID belum mereda tentunya, kembali kami ingatkan untuk kencangkan protokol kesehatan. Ingat 3M lebih ketat karena naiknya penularan COVID-19. Gunakan masker dengan benar, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Serta dukung vaksinasi COVID-19. Demikianlah Lunch Talk kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Lunch Talk siang hari ini. Saya Eliza Hasan pamit. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.